Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pelajaran PKN kelas 11, materi bab 3, membahas tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Oke, Ibu mulai aja. Sebelum kita menginjak lebih jauh tentang hukum, sistem hukum dan peradilan, kita harus mengetahui dulu tentang pengertian hukum itu apa. Pengertian hukum itu banyak sekali, ada yang menurut pendapat umum, ada yang menurut pendapat pribadi, ada yang menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, dan yang terakhir adalah menurut pendapat para ahli. Ya. Di sini disebutkan, ya misalnya kalau pengertian hukum secara pribadi itu, hukum menurut Ibu adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia. Ya. Terus misalnya kalian menjawab, Bu, hukum menurut saya adalah berisi tentang tata tertib, kaidah atau norma. Silakan, ya kan? Terus menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang berbeda-beda juga pengertiannya, boleh, ya. Apalagi yang di sini menurut pendapat para ahli. Ya. Ibu selalu bicara siapapun ahlinya, jika beliau berpendapat, ya, di sini mengenai pengertian hukum, maka pendapatnya harus diterima oleh masyarakat. Kenapa, Bu, alasannya? Alasannya di sini karena yang berpendapat adalah seorang yang ahli. Jadi bukan orang yang sembarangan, ya. Ahli di sini adalah ahli yang berdasarkan secara formal, artinya itu melalui kriteria jenjang pendidikan. Ya, di sini seorang yang ahli itu misalnya ya minimal ijazahnya S3, doktor, ya, ditambah dengan gelar kehormatannya setelah melakukan penelitian-penelitian ditambah dengan profesor, itu secara formal. Ya. Kalau kalian melihat di jalan-jalan itu kok ada, Bu, orang menyebut dengan kata ahli, itu secara non formal, ya, secara tidak tidak resmi atau menyebut dirinya, mengakui dirinya seorang yang ahli. Ya, tapi kalau yang secara formal yang mengakui adalah orang lain, masyarakat, gitu ya. Kalau kamu melihat di pinggir-pinggir jalan ada ahli kunci, ya kan, ahli sul sepatu, itu beda lagi, ya, keahliannya beda, itu non formal. Dia sendiri yang mengakui, dia sendiri yang memberi gelar seorang yang ahli. Ya. Yang Ibu bicarakan di sini adalah yang formal. Di sini ada beberapa tokoh, ya. Immanuel Kant menyebutkan bahwa hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain. Tidak apa-apa, menurut beliau seperti itu. Utrecht menyatakan bahwa hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat. Oke, ya. Simorangkir sama Wurjono Sastro Pranoto. Menurut beliau, hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib. Jadi menurut Simorangkir itu sama dengan ciri-ciri hukum, ya, dan unsur hukum, ya, masuk di situ semua. Oke, Ibu lanjutkan. Masih pendapat, ada pendapatnya SM Amin dan Mukhtar Kusuma Atmaja. Ya. Misalnya SM Amin, hukum sebagai peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi, dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban. Sedangkan Mukhtar Kusuma Atmaja mendefinisikan hukum sebagai keseluruhan kaidah serta asas yang mengatur
ketertiban yang meliputi lembaga-lembaga. Di sini maksudnya adalah lembaga-lembaga negara yang bergerak untuk menangani masalah hukum. Ya. Baiklah, Ibu lanjutkan. Itu tadi menurut pendapat ahli ya. Jadi kita tidak bisa mempertentangkan pendapat ahli tersebut, tapi kita harus menghormatinya. Selanjutnya adalah unsur hukum. Unsur hukum ada 4, Bu. 1, peraturan itu mengenai tingkah laku manusia. Jadi yang diatur dalam hukum itu adalah tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Ya, maksudnya adalah agar tingkah laku manusia itu bisa berjalan dengan baik, maka diperlulah peraturan. Ya, kenapa, Bu? Alasannya tingkah laku manusia itu berbeda-beda, ya kan? Ada yang tingkah lakunya misalnya pendiam, ada yang bersemangat, arogan dan lain sebagainya. Ya, jadi semua itu untuk menyatukan semuanya, ya diperlukanlah hukum. Ya. Yang kedua, unsur yang kedua, peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Yang dimaksud dengan badan-badan resmi yang berwajib di sini adalah contohnya adalah lembaga-lembaga yudikatif. Masih ingat kan? Ya. Lembaga yudikatif itu ada berapa? Ada MA, ada MK, ada KY. Ya. Jadi yang berhak membuat hukum. Atau ada juga lembaga legislatif dan eksekutif. Misalnya DPR, misalnya Presiden. Ya. Kan di Indonesia dalam pembagian kekuasaan itu disebutkan bahwa Presiden bekerja sama dengan DPR dalam membuat undang-undang. Begitu kan? Itu adalah contoh dari pembagian kekuasaan dalam bentuk kerjasama antara eksekutif dan legislatif. Ya. Eksekutifnya siapa, Bu? Eksekutifnya Presiden. Legislatifnya siapa, Bu? DPR. Jadi ketika DPR itu membuat undang-undang, nanti disetujui atau disahkan enggak sama Presiden. Seperti itu kan? Ya. Oke. Unsur yang ketiga, Bu, peraturan itu bersifat memaksa. Ya, memang semua hukum itu bersifat memaksa. Nah, kamu tahu kan bahwa hukum itu bersifat memaksa, artinya mau tidak mau harus ditaatin, mau tidak mau harus dilaksanakan. Ya, yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, ya, hukum itu bersifat memaksa. Namun, ya, pelaksanaannya masih banyak dilanggar oleh masyarakat. Contoh, berkendara pakai sepeda motor tidak menggunakan helm, itu kan berarti sudah menentang hukum, melanggar hukum. Ya. Yang keempat, sanksi terhadap pelanggaran hukum atau peraturan itu adalah tegas, ya kan? Misalnya melanggar tata tertib lalu lintas, sanksinya apa, Bu? Bisa denda, ya, bisa ini putusan pengadilan lewat sidang, ya, tapi dalam lewat sidang itu pun masih kena biaya, walaupun tidak sebesar kalau misalnya tidak sidang, ya. Itu. Oke, Ibu lanjutkan. Ciri hukum, tadi sudah jelas ya bahwa ciri hukum itu adalah perintah atau larangan yang harus dipatuhi oleh setiap orang agar tata tertib dalam masyarakat dapat terlaksana dengan baik. Berilah contoh bahwa hukum itu bersifat perintah. Ya, contohnya seperti ini. Bayarlah pajak tepat pada waktunya. Kenapa, Bu? Karena pajak itu diatur oleh hukum, oleh undang-undang, ya kan? Kan setiap pajak nggak sama, ya kan? Itu. Jadi kalau kalian berusaha untuk melanggar 1 hari aja, misalnya membayar pajak tidak tepat jatuh tempo, ya kan? Misalnya, saya sengaja dendanya berapa sih? Saya ingin tahu kalau saya bayarnya besok, padahal jatuh temponya hari ini, ya kan? Ya, itu contoh dari hukum yang bersifat perintah, ya kan? Sudah diperintah sesuai jatuh tempo, kamu molor, ya kan? Sanksinya adalah denda, gitu.
Larangan, ya. Contohnya Bu, apa Bu larangan itu? Larangan misalnya jangan mencuri, jangan membunuh, ya, jangan melanggar tata tertib, banyak sekali, ya kan? Jika itu dilanggar, maka akan mendapatkan sanksi yang tegas berupa hukuman, ya, maupun denda. Gitu. Misalnya mencuri ayam, satu aja. Misalnya pencurian ayam melanggar KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal ini, ayat ini, dengan sanksi. Misalnya di penjara selama 2 bulan dan denda, misalnya sesuai dengan harga ayam 50.000, misalnya seperti itu. Ya. Jelas ya, kenapa Bu Jiat itu selalu memberi contoh, Nak? Karena kalau Ibu tuh memberi contoh, sampai kapanpun ya kamu tuh ingat. Ya, tapi kalau hanya teori aja, ya mungkin hari ini saya kasih, besok hilang atau lupa. Ya, tapi kalau contoh itu akan ingat lebih tahan lama. Ya. Oke, saya lanjutkan. Kaidah hukum. Kaidah hukum ini ada perintah, larangan, dan perkenan. Ya. Tadi yang perintah sudah ya, sudah saya kasih contoh. Yang larangan juga sudah Ibu kasih contoh, jangan membunuh, jangan mencuri, sudah ya. Yang perkenan, ya, mengatur ketentuan yang tidak mengandung perintah dan larangan. Tetapi suatu pilihan boleh digunakan atau tidak. Namun jika digunakan akan mengikat secara hukum. Seperti contohnya adalah perjanjian pernikahan. Misalnya ada seseorang yang hari ini akan menikah. Ya. 2 hari yang lalu dia sudah membuat perjanjian duluan. Misalnya nanti, misalnya ya, kalau salah satu meninggal, misalnya harta gonogini atau harta warisannya akan saya serahkan kepada yayasan, misalnya itu perjanjian. Ya. Yang lain juga banyak sekali, gitu ya. Itu jadi boleh dilaksanakan, boleh tidak. Tapi kalau sudah dilaksanakan akan ada sanksi hukumnya, akan mengikat, ya, akan selalu bersentuhan dengan masalah hukum, gitu ya. Jadi jangan sembarangan mengisi tentang masalah perkenan ini. Oke, Ibu lanjutkan lagi. Sekarang tentang penggolongan hukum. Ya, penggolongan hukum ini banyak sekali ya. Kamu harus tahu dari mana, dari judulnya. Penggolongan hukum menurut sumbernya. Ya. Menurut sumbernya, penggolongan hukum itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah hukum undang-undang. Undang-undang itu ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis, ya kan? Yang tertulis itu adalah bersifat resmi, yang tidak tertulis biasanya bersifat hukum adat. Hukum adat itu walaupun tidak tertulis, tetapi tetap ditaati oleh masyarakat. Contoh ya, di masyarakat Aceh berlaku hukum adat. Ya, jika melanggar hukum adat tersebut akan dikenakan sanksi yang berupa cambuk. Ya, di Aceh itu Nak, ya, tidak boleh laki-laki keluar rumah itu memakai celana pendek, ya karena kan hukum Islamnya kan sangat ketat di sana. Ya. Tidak boleh muda-mudi berduaan di tempat yang sepi atau itu sudah melanggar aturan hukum adat. Ya, jadi tidak boleh. Ya. Tadi dari undang-undang. Tadi yang kedua adalah hukum adat dan hukum kebiasaan. Hukum adatnya sudah ya, kebiasaan. Kebiasaan itu apa sih Bu? Ya. Kebiasaan itu bisa diambil dari peraturan adat dan kebiasaan. Kebiasaan itu pengertiannya adalah sesuatu yang selalu dijalankan dengan rutinitas, dengan kebiasaan yang sama ya dalam waktu yang berbeda. Contohnya misalnya, kalian harus bangun tidur sebelum jam 6 pagi. Ya, tapi kalian punya kebiasaan bangun tidur jam 7. Ya, itu sudah berarti bagian dari penggolongan hukum menurut sumbernya dilihat dari kebiasaan. Ya, kebiasaan itu kalau baik boleh dilakukan, Nak. Kalau kebiasaan jelek ya jangan dilakukan, gitu ya. Yang ketiga adalah jurisprudensi.
Ya. Jurisprudensi itu pengertiannya apa, Bu? Ya. Jurisprudensi itu adalah keputusan hakim terdahulu yang digunakan oleh hakim lain untuk memutuskan perkara yang sama dari atau dalam waktu yang berbeda. Contohnya begini, biar jelas Ibu kasih contoh ya jurisprudensi. Misalnya hari ini ada pembunuhan di taman, misalnya di taman, ya. Tahu-tahu subuh-subuh sudah ditemukan seorang mayat dengan luka bacok atau luka yang menyayat gitu ya, itu dengan ciri-cirinya seperti itu, gitu ya. Ternyata ya, 2 tahun yang lalu di taman itu juga pernah ditemukan hal serupa, kasusnya sama, ya, sama pembunuhan dengan luka bacok. Ya. Tapi waktunya berbeda. Ya. Hakim dalam memutuskan perkara tersebut bisa menggunakan jurisprudensi. Ya, tadi sudah Ibu bilang, ya, kasusnya sama, ya, tapi waktunya berbeda. Ya. Selanjutnya adalah traktat. Traktat itu adalah perjanjian antara 2 negara atau lebih ya. Kalau traktat bilateral berarti hanya 2 negara. Kalau traktat multilateral berarti banyak negara. Itu cukup ya. Yang ini B ini kayaknya salah ketik ini. Oke, Bu, lanjutkan lagi. Kenapa tadi Bu bilang traktat? Nah, karena traktat itu perjanjian yang mengikatnya. Ada syarat-syaratnya, ada ketentuannya. Misalnya, kapan traktat itu dimulai, kapan traktat itu berakhir, gitu ya. Itu selalu pakai perjanjian yang resmi. Yang kedua, penggolongan hukum menurut bentuknya. Bentuk, ya. Ada 2, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Ya. Yang tertulis ya, yang dapat ditemui dalam bentuk tulisan dan dicantumkan di berbagai peraturan negara. Contoh hukum lalu lintas itu tertulis atau tidak tertulis? Tertulis. Kamu kalau lihat di pelabuhan situ ya, ada tentang undang-undang lalu lintas sebagai bentuk dari sosialisasi undang-undang lalu lintas dibuat di situ. Ya. Ada poster, ada iklan, ya. Banyak di situ tentang peraturan-peraturan yang tertulis. Yang kedua, yang tidak tertulis merupakan hukum yang hidup, yang diyakini dan dipatuhi oleh masyarakat meskipun tidak dibentuk secara prosedur formal. Artinya non formal aja ini ya. Contohnya tadi hukum yang tidak tertulis tadi, contohnya adalah hukum adat ya. Itu menurut bentuknya. Ingat-ingat, bentuk, tulis tidak tertulis ya. Sekarang menurut tempat berlaku itu menunjukkan tempat itu adalah di mana gitu ya. Di sini ada nasional, internasional, dan asing. Ya. Yang nasional artinya hukum yang berlaku di suatu negara tertentu, khusus negara tertentu. Misalnya hukum yang berlaku hanya di negara Indonesia. Berarti khusus negara tertentu Indonesia. Ya. Beda hukumnya dengan negara di Jepang misalnya. Ya, di Cina, di Indonesia sampai hukuman mati misalnya ya. Di Cina bisa hukuman penggal ya. Kamu lihat di Cina itu ya. Lanjut. Tempatnya di internasional ya, yang mendunia, yang sifatnya sudah tingkat mendunia. Ya. Merupakan hukum yang mengatur hubungan antara 2 negara atau lebih. Jadi kalau hukum ini dunia, maka hukum tersebut mengatur antar negara. Ya. Bisa boleh 2 negara, 3 negara atau lebih. Ya. Pakai hukum internasional. Selanjutnya adalah hukum asing. Hukum yang berlaku di dalam wilayah negara lain. Ya. Adakah Bu? Ada, ya kan? Tetapi biasanya
hal itu jarang dipakai karena hukum itu akan terproses di suatu negara menurut berlakunya tadi tempat suatu negara tersebut. Misalnya, ya, juga boleh berlaku di negara asing tersebut. Misalnya orang Indonesia ya mencuri di Malaysia, dia akan diadili dengan hukum Malaysia juga boleh, ya kan? Tergantung pada kesepakatan dari para penegak hukumnya. Ya, misalnya dibawa di Indonesia, Bu, biar kasusnya mudah, terus dihukum di Indonesia juga boleh, tergantung gitu ya. Tapi biasanya kalau sudah di negara asing ya dia akan menggunakan hukum dari negara tersebut gitu ya. Oke, Ibu lanjutkan. Ini adalah menurut tempat berlakunya, diingat-ingat dibagi menjadi 3 ya. D, menurut waktu berlakunya. Ya. Ada hukum positif atau berlaku sekarang, ada hukum negatif berlaku yang akan datang, ya, dan yang umum. Ya. Yang positif disebut dengan ius constitutum, ya. Hukum yang berlaku saat ini bagi masyarakat, contohnya adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Jika orang itu melanggar tentang HAM, maka akan dikenakan vonis melalui pengadilan HAM. Ya. Payung hukumnya apa, Bu? Payung hukumnya tadi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. 2, ius constituendum atau hukum negatif atau yang akan berlaku di masa yang akan datang. Ya. Hukum yang masih dicita-citakan atau direncanakan yang berlaku pada masa yang akan datang, contohnya baru rancangan, belum ditetapkan, ya, baru RUU, baru rancangan, jadi belum berbentuk undang-undang secara resmi, ya kan? Misalnya rancangan tentang kasus HAM, pelanggaran HAM, tentang pledoi, ya, tentang sekarang kan banyak yang melibatkan anak-anak, ya. Misalnya nanti ada lagi tentang RUU tentang bully, ya, bullying di sekolah, gitu ya. Boleh itu nanti ya kalau mau dibentuk undang-undangnya. Hukum universal, ya, atau disebut dengan hukum asasi atau hukum alam, ya, merupakan hukum yang berlaku di mana saja. Misalnya si A mencuri di daerah B, ya, tidak berada di daerahnya, boleh ya diberlakukan sanksi di daerah B tersebut, gitu ya. Itu menurut berlakunya, diingat-ingat ya, positif, negatif, universal. Itu harus hafal ya, belajar PKN itu memang harus hafal. Menurut cara mempertahankannya, ada 2, material dan formal atau material dan formal. Material merupakan hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku secara umum tentang hal-hal yang dilarang dan diperlukan untuk diberlakukan. Contohnya adalah hukum dagang dan hukum pidana. Hukum dagang itu memang ada tersendiri ya. Hukum pidana itu misalnya contohnya apa sih, Bu? Contohnya memperkosa, membunuh, ya, mencuri. Ya. Kalau hukum perdata apa, Bu, contohnya? Contohnya hukum perdata itu misalnya tentang warisan, ya, itu termasuk hukum perdata. Ya. Yang kedua, yang formal adalah hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan menegakkan hukum material tersebut dari caranya. Ya. Contohnya adalah apabila hak seseorang telah dilanggar oleh orang lain, contohnya adalah menggunakan KUHP. Apa kepanjangan dari KUHP, Bu? Panjangan dari KUHP adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kalau tadi mencuri, ya berarti sudah melakukan pelanggaran hak orang lain untuk mencuri hartanya. Ya, kasusnya akan dibawa ke ranah peradilan umum, gitu ya. Oke, untuk pertemuan kali ini, pertemuan pertama bab 3 ini, Ibu selesaikan, ya Ibu anggap cukup, Ibu anggap selesai. Silakan ada pertanyaan.
melalui WA Group ya. Ingat, jangan japri ya, karena Ibu ini ngajarnya 14 kelas. Ya. Saya minta maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhirin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.